Shalom Bapak Ibu terkasih. Merdeka? Kayak belum benar merdeka saudara ya. Kita bersyukur hari ini kita tepat di tanggal 17 Agustus, tepat hari kemerdekaan negara kita. Sekali lagi, merdeka? Puji Tuhan. Ya kita bersyukur Tuhan boleh memberikan kemerdekaan untuk setiap kita. Tetapi kita juga bersyukur Tuhan memberikan kemerdekaan secara rohani bagi setiap kita. Sehingga kita boleh dipanggil, diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Bahkan Tuhan panggil kita untuk melayani bersama dalam pekerjaan Tuhan. Maka tema kita yang kita renungkan bersama-sama yaitu tentang merdeka dan melayani. Mari kita membaca bagian firman Tuhan dari Galatia 5 ayat yang ke-13 sampai 15. 3 ayat ini bolehkah kita membaca bersama-sama? 3 ayat ini saya dengan Bapak Ibu Saudara sekalian kita membaca bersama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan dan juga melakukan di dalam keseharian kita. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu tentang kemerdekaan. Tetapi ada sebagian orang yang masih bingung namanya bebas itu seperti apa. Dan termasuk bebas secara Kristen itu seperti apa. Kalau bebas ya kita bisa sebebas-bebasnya. Nah ini adalah pengertian yang sangat keliru tentang arti kemerdekaan. Seseorang itu pasti akan terikat dengan aturan dimanapun dia berada. Seorang yang hidup sebebas-bebasnya sebenarnya dia sedang menikmati dosa. Dan ketika dia menikmati dosa, maka dia ikut di dalam aturan dosa. Sehingga seseorang yang memakai drugs atau dia kecanduan dengan hal-hal tertentu, dia sedang ikut aturan di mana kalau tidak pakai atau tidak melakukan itu, dia akan mengalami yang namanya kecanduan. Nah ini aturan dosa. Jadi seorang yang sebebas-bebasnya itu sebenarnya tidak ada. Tetapi dia akan terikat dengan satu hukum tertentu. Nah kita sebagai orang percaya terikat di dalam satu hukum Kristus. Dan oleh sebab itu saya akan memperlihatkan ya sebuah gambar di mana kata orang ketika melihat gambar ikan yang berada di sebuah akuarium itu akan menyejukkan dan membuat kita ini hilang stresnya. Katanya begitu. Survei membuktikan sering-seringlah kalau stres itu ngelihat ikan yang ada di akuarium. Nah, tetapi saya ingin kasih cerita fiktif di mana ada seekor ikan yang bosan hidup di akuarium. Dia ngelihat ada binatang yang lain, piaraan yang lain, kucing, ada di sofa, dia loncat-loncat di sofa, dia bisa ngambil ikan di meja makan, enak banget ya jadi kucing. Lalu kemudian dia ngelihat anjing, wah dibelai-belai sama tuannya, sama majikannya. Lalu kemudian dia iri dengan yang namanya anjing ya. Lalu kemudian dia pengen banget supaya dia keluar dari akuarium tersebut. Suatu hari dibersihkan akuarium itu, lalu kemudian biasanya airnya sudah mulai turun, lalu kemudian diisi air dengan lebih tinggi lagi. Dan di situ dia bisa loncat dan kemudian saudara tahu apa akhirnya? Mati. Dia pengen bebas, keluar daripada kodratnya. Tetapi apa yang terjadi? Mati. Dan di sini kita bisa melihat yang namanya kebebasan sejati bukan sebebas-bebasnya. Air sebebas-bebasnya ada di dalam aturan, ikan ada di dalam aturan air. Di mana ketika dia keluar daripada akuarium tersebut, dia pasti akan mati. Ini maksudnya. Sehingga kita bisa melihat yang dinamakan dengan kemerdekaan Kristen. Itu adalah kebebasan untuk bukan melakukan apa yang saya mau, tetapi kebebasan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Itulah kebebasan Kristen, itulah kemerdekaan Kristen. Apa yang Tuhan mau itu seasas atau paralel dengan kita.
Ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, di situ kita sedang bebas mengalami kemerdekaan Kristus. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana ketika Rasul Paulus menjelaskan bagian ini di Galatia 5 ayat 13, sangat jelas sekali. Dikatakan bahwa kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kamu sudah merdeka, maka setelah itu kamu harus melayani. Ini aturan daripada firman Tuhan, ini aturan pada hukum Allah. Jadi yang namanya kebebasan bukan kamu masuk di dalam lumpur dosa lagi. Tapi kamu sudah keluar, sekarang ada aturan di mana Tuhan membuat aturan. Itu pasti ada maksud yang baik. Sehingga waktu masuk di dalam aturan yang baru, kita saling melayani. Disitulah kita menikmati kebebasan di dalam Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah kita betul-betul melayani dengan kasih? Sehingga kita bisa melihat ada 3 macam orang, Bapak Ibu. Orang yang pertama, dia pakai kebebasannya setelah hidupnya dibebaskan oleh Tuhan. Dia enggak mau melayani. Jangan saya kalau melayani, jangan, dia aja. Nah di sini sedang melanggar kodrat daripada apa yang Tuhan tentukan. Lalu kemudian yang kedua, oh jelas habis merdeka, melayani. Tapi dengan cara yang seperti apa? Ada orang melayani hanya sekedar melayani. Itu bukan kebebasan yang sesungguhnya. Dia melayani tapi untuk apa? Untuk kepentingan daripada diri. Dia melayani dengan cara yang bagaimana? Dengan cara yang terpaksa. Dia melayani dengan cara yang tidak sukacita, tidak ada damai sejahtera. Pokoknya hanya sekedar menjalankan jadwal. Pokoknya saya melayani. Itu bukan melayani di dalam konteks kemerdekaan Kristen. Tetapi kita melihat di sini. Galatia 5 ayat 13 dikatakan melayani dengan kasih. Ini adalah level yang Tuhan mau. Dan inilah aturan daripada Tuhan. Sehingga waktu kita bisa merasakan kebebasan di dalam pelayanan itu. Disitulah kita merasakan sukacita. Disitulah kita merasakan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan perubahan transformasi yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah maka kita tahu ini bukan satu hal yang mudah Bapak Ibu sekalian. Melayani, asal melayani sih mudah. Tetapi melayani dengan kasih, ini persoalan yang berbeda. Sekarang pertanyaannya adalah apa sih yang membuat kita ini sulit melayani dengan kasih? Ada banyak tentunya, tetapi kita akan membahas 2 hal saja. Yang pertama adalah ego dan kepentingan pribadi. Kita melihat ayatnya. Ayat 14 tadi yang kita sudah baca sama-sama. Dikatakan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini saja. Yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini langsung firman Tuhan majleb kepada jemaat Galatia. Kenapa? Karena banyak di antara mereka lebih mengasihi diri ketimbang sesama. Nah ini yang menjadi kesulitan seorang itu saling mengasihi satu dengan yang lain ketika ada ego dan kepentingan pribadinya yang lebih besar. Kalau ada hal seperti ini akan mengganggu pelayanan anak-anak Tuhan. Karena apa? Melayani untuk diri sendiri. Tetapi yang dimaksudkan melayani Tuhan adalah apa? Kita tinggalkan ego kita, kita mengutamakan kepentingan Tuhan, mengutamakan sesama kita melayani mereka. Sehingga Charles Spurgeon, dia berkata begini Bapak Ibu. Salah satu berkat terbesar yang dapat terjadi pada kita adalah kita dibuat untuk berpikir sedikit tentang diri sendiri. Dan ini berkat terbesar katanya. Luar biasa, saya pikir-pikir benar juga. Ketika kita mengandalkan ego dan kepentingan kita, ini kita akan menjadi orang yang mudah sekali tersinggung, kita melayani begitu ada orang yang komplain, kita sangat bisa menjadi seorang reaktif, pemarah dan sebagainya. Tetapi kalau kita tinggalkan ego kita di sini, itu berkat terbesar, justru ada sukacita, ada berkat Tuhan terus mengalir bagi kita. Sehingga ini dikatakan bahwa dalam C.S. Lewis ya, orang yang rendah hati. Orang rendah hati itu apa? Bukan berpikir kurang tentang diri sendiri, tetapi kurang berpikir tentang diri sendiri. Sudah bisa membedakan 2 hal ini? Berpikir kurang itu artinya apa? Artinya kita minder, kita punya self esteem yang low. Kita
tidak menghargai diri kita. Karena apa? Kita kurang dibandingkan orang lain. Kita kurang smart ketimbang orang lain. Kita kurang capable ketimbang orang lain. Kita kurang cantik, kurang ganteng. Ini orang lain kok lebih ganteng, lebih cantik daripada kita. Nah, kita berpikir kurang di situ. Bukan, itu bukan orang rendah hati, itu orang rendah diri. Tapi orang rendah hati adalah kita kurang berpikir tentang diri sendiri. Kita kurang berfokus pada diri kita sendiri. Artinya apa? Kita sedang fokus melayani orang lain. Kita sedang fokus untuk kepentingan orang tersebut. Kita sedang fokus mengasihi orang-orang di sekitar kita. Sehingga apa? Sehingga pelayanan itu bisa terwujud dan dilakukan secara maksimal. Ada seorang petani, ini cerita fiktif lagi saudara. Di sebuah kerajaan. Dia panen wortel, wortelnya banyak. Tapi ada satu wortel yang mendapatkan mujizat. Ya, yang mendapat mujizat bukan hanya orang, tapi wortel bisa dapat mujizat, saudara ya. Mujizatnya apa? Wortelnya itu besar sekali, wortel raksasa. Dia kaget sekali, kok ada wortel sebesar ini? Waduh, dia kepikir-pikir, ini saya menyantap wortel ini juga nggak mungkin, nggak habis ini. Udah, saya kepikir bawa wortel ini ke istana raja. Barangkali raja mau bagi-bagikan itu terserah. Pokoknya saya mau bawa kepada raja yang saya kasih, yang saya hormati. Kemudian petani ini datang ke istana raja, dia memberikan wortel ini dan dia berkata, Tuan Paduka, ini adalah hasil panen terbaik saya. Saya bersyukur sekali dapat wortel raksasa ini, tidak ditemukan di mana-mana. Saya berikan kepada raja sebagai tanda hormat, tanda kasih saya kepada raja dan keluarga. Raja tersebut kemudian terharu meneteskan air mata, petani yang sederhana. Begitu rela memberikan yang terbaik untuk aku. Raja kemudian setelah itu dia bilang terima kasih dan dia berkata, saya memberikan kepadamu hadiah juga. Saya berikan sebidang tanah yang luas supaya kamu bisa bercocok tanam lebih banyak lagi. Nanti panennya lebih banyak buat kamu, keluarga, dan orang-orang di sekitar ya. Wah, senang banget petani tersebut. Kemudian dia pulang, dapat sertifikat tanah, kedengeranlah berita itu menjadi viral. Dan ada seorang bangsawan yang dengar dan dia merasa tidak terima. Bisa begitu ya raja ya? Lalu kemudian bangsawan tersebut apa yang dilakukan saudara? Kalau petani bisa dapat hadiah besar, apalagi aku akan berikan sesuatu yang besar kepada raja. Nah keesokan harinya, saudara, petani tersebut membawa kuda ras terbaik. Kuda yang paling mahal, dia beli dengan harga mahal, dia sayang, dia rawat dengan baik, dan kemudian dia berikan kuda ras itu kepada raja. Dia menanti-nantikan apa respon raja. Lalu kemudian raja itu mengucapkan terima kasih. Dan kemudian selesai. Kaget sekali bangsawan tersebut. Loh sudah, cuma kasih salam doang terima kasih. Dia tanya sama raja. Raja, saya baru dengar petani waktu kasih wortel. Raja kasih sebidang tanah buat saya, buat dia. Tetapi saya ini kasih lebih daripada wortel. Saya kasih kuda yang terbaik, kuda ras yang terbaik. Tidak ditemukan dimanapun. Saya yang punya, hanya di dalam kerajaan ini. Raja tidak memberikan apa-apa. Lalu raja itu berkata begini. Begini ya, dengar penjelasan saya. Petani itu memberi wortel untuk saya. Tetapi Anda memberi dirimu sendiri kuda itu. Anda sedang memberi untuk diri Anda sendiri, bukan memberi kepadaku. Saudara bisa membedakan pemberian tersebut? Ada pemberian yang untuk raja dengan ketulusan, tetapi ada yang memberikan supaya raja itu memberikan lagi. Bahkan yang lebih besar nilainya, bahkan yang berkali lipat ganda.
Nah, di sini kita melihat kalau raja fiktif ini aja bisa tahu di dalam hatinya, kita tahu raja segala raja, Allah kita. Waktu anak-anaknya melayani, dia juga tahu apa yang sedang kita katakan di dalam hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh melayani di dalam ketulusan atau kita sedang memberi untuk diri kita sendiri. Kita melayani untuk apa? Supaya orang lain itu merasa terkesan, terkagum, sehingga memberikan sesuatu yang lebih daripada kita. Kita melayani untuk apa? Kita dalam hati kita bisa berkata supaya Tuhan memberkati kita di dalam pelayanan. Kita melayani untuk apa? Supaya orang melakukan sesuatu yang lebih besar daripada kita. Dan di sini kita melihat bagaimana inilah ego, inilah kepentingan diri. Dan kita sadar, ketika itu tidak mendapatkannya di dalam hati kita, kita bisa menjadi orang yang marahnya luar biasa. Kita bisa betul-betul berteriak sama Tuhan dan kecewa di dalam pelayanan. Kenapa? Karena pemberian terhadap diri ini tidak mendapatkan secara maksimal. Kita bandingkan saudara, di dalam 1 Korintus 13 tentang makna kasih. Kalau kita melayani dengan kasih, ya kita perlu memahami kasih. Kasih itu apa? Kasih itu ya tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Lalu kemudian ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Lalu ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, maksudnya adalah ketika ada orang lain punya kelemahan, bukan diumbar, tetapi kita tahu kita bisa melengkapi. Dengan keberadaan diri kita, kita melayani mereka. Bukan artinya menutupi kejahatan, menutupi dosa, tetapi kelemahan itu ditutupi dengan kekuatan daripada rekan yang lain. Di sini kita bersama-sama melayani, bahkan kita percaya bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kita melayani bukan dengan kehebatan kita, tetapi dengan kelemahan kita. Sama-sama kita orang yang lemah, kita sama-sama orang yang hancur di hadapan Tuhan. Tetapi di situ kita percaya ada kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang menyertai dan mengikat setiap kita. Nah, di sini indah sekali saudara, ketika melayani dengan motivasi tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kemudian yang kedua, apa sih masalahnya sehingga kita sulit melayani dengan kasih? Yang kedua adalah ada luka dan kepahitan batin. Setiap kita punya latar belakang berbeda-beda. Setiap kita punya pengalaman pahit. Ada yang di sini pengalamannya selalu manis. Indah sekali hidupnya saudara ya. Tapi seringkali Tuhan pakai duri pengalaman pahit itu untuk membentuk setiap kita. Tetapi pertanyaannya ketika kita tidak mengandalkan Tuhan dan membiarkan luka itu di dalam hati kita, maka itu yang menjadi problem ketika kita melayani, kita masih dengan akar pahit itu. Sehingga apa yang terjadi? Kita lihat di dalam ayat 15, dikatakan tetapi kalau kamu saling menggigit, saling menelan, awas, jangan saling membinasakan. Ternyata terjadi bagi orang-orang jemaat Galatia. Hati-hati, jangan saling menggigit, saling menelan. Saya waktu baca-baca, oh apa ini ya, saling gigit, saling telan ya. Gigit-gigitan gitu saudara ya. Itu gimana ya? Nah dulu saya sering dengar ya, hati-hati ya, sekarang makan apa, nanti kalau sudah besar makan siapa, gitu kira-kira saudara ya. Jadi ini ada istilah namanya makan teman ya. Nah maksudnya apa ini makan teman? Makan teman itu ngambil keuntungan dari teman. Kalau anak muda nih ya, misalnya nikung pacar teman, nah ini makan teman saudara ya. Sudah kerja menjatuhkan teman demi naik jabatan. Sudah kerja lagi, lebih besar lagi dan ada menjatuhkan rekan dan sebagainya demi keuntungan pribadi. Di sini kita melihat bagaimana saudara-saudara ada orang yang pengen mengambil keuntungan daripada teman persahabatan dari orang-orang di sekitarnya. Dan di sini akan muncul saling gigit, saling telan dan hati-hati. Kenapa ditambahkan telan, gigit, membinasakan? Karena ini makin lama makin parah.
Makin lama ini kondisi akan makin runyam. Makin lama masalah itu akan makin besar. Konflik itu akan makin besar. Jadi hati-hati dengan ketika kita punya hati untuk melukai seorang demi seorang. Nah munculnya adalah begini, kalau orang yang terluka, dia akan mudah sekali melukai orang lain. Betul? Kalau orang yang dia punya pengalaman pahit, ketemu dengan orang yang punya pengalaman pahit, kerja sama-sama, dia akan mudah sekali misalnya tergores, dia akan saling memaki satu dengan yang lain. Jadi luka dan kepahitan itu buru-buru diselesaikan, maksudnya begitu. Jangan sampai itu dibiarkan. Karena apa? Enggak mungkin dengan kondisi yang seperti itu, kita punya sama-sama trauma, lalu melayani sama-sama, lalu kemudian saudara kita mungkin bisa saling berselisih, namanya melayani bersama, itu pasti ada konflik, pasti ada beda pendapat, pasti ada perselisihan. Nah ini mulai dari mulut, dan mulai kesel satu dengan yang lain, bisa saling sikut satu dengan yang lain. Bereskan akan hal ini, jangan sampai ini terjadi dengan kasih. Nah kita melihat gimana solusinya. Rasul Paulus menekankan satu kalimat yang sangat penting sekali. Di ayat 13 dikatakan begini. Saudara-saudara, kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ini kalimat penting. Kenapa? Karena firman Tuhan mengingatkan kita. Kamu tuh sudah dimerdekakan. Tapi kalau kita melayani dengan cara seperti itu, seperti kita melayani bukan dengan spirit kemerdekaan, bukan freedom itu namanya. Itu namanya saling berselisih satu dengan yang lain. Dan engkau harus ingat, kamu telah dipanggil untuk merdeka. Dan di sini pakai kata pasif. Pasif artinya ada pribadi yang lain yang membuat kamu merdeka. Bangsa kita merdeka, saudara-saudara, dengan penuh perjuangan daripada para pahlawan, pada rakyat Indonesia, pada tentara-tentara yang ada. Sampai mereka berguguran di medan peperangan. Tetapi kita melihat kemerdekaan Kristen, kemerdekaan rohani, mengandalkan satu pribadi, juru selamat, Tuhan kita, Yesus Kristus. Kamu dipanggil untuk mengalami kemerdekaan. Kamu yang tadinya dijajah oleh dosa, Yesus Kristus sudah membebaskan kamu. Yesus Kristus sudah melunasi hutang-hutangmu. Disitulah kita diingatkan kembali, ada kasih yang tulus, yang sempurna daripada Tuhan. Lalu kemudian kita melihat, Yohanes 8 ayat 36, Yesus sendiri berkata, jikalau anak itu memerdekakan kamu, kamu harusnya itu benar-benar merdeka. Maksudnya apa? Maksudnya Yesus tahu ada seorang yang sudah merdeka, dibebaskan daripada dosa, tetapi masih bergantung pada kekhawatirannya, bergantung pada hatinya, kondisinya, belum benar-benar merdeka. Belum mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Diselamatkan karena apa? Waktu percaya Yesus kita menerima keselamatan. Tetapi selama hidup ini dia terus-menerus terganggu oleh suasana hatinya karena terikat oleh sesuatu yang mengunci sukacita dan damai sejahtera. Di sini Yesus mengingatkan, kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar merdeka waktu melayani Tuhan? Orang yang punya kepahitan, punya luka batin akan mudah sekali kecewa dengan orang lain. Karena dia punya ekspektasi yang mungkin sangat tinggi kepada orang tersebut. Ketika orang punya kekecewaan sama orang lain, lalu kemudian dia bisa melihat hatinya bahwa dirinya di situ penuh dengan luka. Dan dia juga punya pengalaman luka, pernah disakiti oleh orang lain. Sehingga hal tersebut tercermin waktu melayani Tuhan. Orang tersebut bisa mudah sekali menjudge orang. Orang tersebut bisa mudah sekali untuk menjaga jarak. Karena apa? Karena takut tersakiti. Dan di sini kita bisa melihat hal tersebut
harus melihat kembali kasih dan karya Tuhan. Ada cara dari seorang yang bernama Bernard Clairvaux. Dia memberikan 4 tingkatan cinta kasih. Jadi silakan ukur-ukur sendiri kita ada di kategori mana. Yang pertama adalah seseorang tersebut mencintai diri demi dirinya sendiri. Maksudnya adalah ini tingkatan yang paling dasar, biasanya belum percaya. Karena apa? Dia mencintai dirinya, dia kejar kekayaan, kejar prestasi, kejar karir untuk diri. Memenuhi kebutuhan diri, dia kejar apapun itu untuk kepentingan diri. Tetapi ketika sudah percaya, dia mulai berubah. Dia mencintai Allah. Tetapi untuk diri. Karena apa? Karena baru percaya. Pusatnya masih diri. Nah, nomor 2 ini apa? Nomor 2 adalah orang mencintai Allah karena berkat-berkat Allah. Dia mengasihi Allah di doa sungguh-sungguh. Untuk apa? Supaya berkatnya nanti mengalir Tuhan. Supaya sehat Tuhan. Supaya sukses anak-anak saya. Supaya saya banyak sekali di sini. Jadi saudara, Allah itu dipakai sebagai sumber manfaat dan sumber penolong di dalam kesusahan. Ini rohaninya masih setengah. Ya. Jadi udah mulai rohani, tapi masih separuh. Nah, tetapi kita terus bertumbuh kata Bernard. Bertumbuhnya gimana? Memasuki fase yang ketiga. Fase yang ketiga adalah mencintai Allah demi Allah. Inilah cinta sejati kita kepada Tuhan. Allah dicintai bukan karena berkat, manfaat tadi. Tetapi karena diri Allah itu sendiri. Ada kebaikan Allah, kekudusan Allah, kemuliaan Allah, keindahan Allah. Jadi waktu kita mengasihi, melayani Allah, saudara-saudara, kita betul-betul karena Allah itu layak untuk dilayani. Kita melihat keindahan Allah, kita melihat kemuliaan Allah. Kita tersungkur karena apa? Karena subjek yang kita layani itu betul-betul layak untuk dilayani. Nah, beda sama yang tadi. Orang yang jenis nomor 2, dia melayani kenapa? Ayo Tuhan kasih aku sehat ya, aku layani. Tuhan kasih berkat ya, baru aku layani. Tapi nomor 3 ini karena diri Allah itu sendiri. Nah, kemudian masuk ke nomor 4, saudara-saudara. Dan di sini kita bisa melihat self-love yang godly. Di mana ketika kita sudah memasuki nomor 3, kita melayani Allah untuk Allah. Maka waktu melihat diri kita mengasihi diri sendiri demi Allah. Kita mengasihi diri kita dengan tujuan agenda daripada Allah. Nah, di sini orang mulai mencintai, mengasihi dirinya bukan untuk kepentingan pribadi, bukan. Dia mengasihi diri untuk apa? Karena dia tahu dia ciptaan Allah, dikasih Allah, dan bagian daripada rencana Allah. Di sini dia bisa melihat ada self-esteem yang berasal daripada Tuhan sendiri. Penghargaan pada diri yang berasal daripada Tuhan. Ya, misalnya, saudara, kita self-love itu baik gak? Self-care kita baik gak? Boleh enggak? Nah, benar atau tidak tergantung motivasi. Ada self-care yang untuk diri sendiri, ada self-care atau self-love yang betul-betul dipakai untuk tujuan Allah. Misal, kita berolahraga, kita rajin berolahraga, rajin latihan, lalu kemudian jaga makan, rajin check up. Misalnya, ini bentuk daripada self-care, kita mengasihi tubuh kita. Apakah itu baik? Tergantung daripada motivasi. Kalau hanya untuk diri saya dan kepentingan saya, berarti itu tadi nomor 1. Tetapi kalau kita bisa melihatnya, saya adalah ciptaan Allah. Tubuh berasal daripada Tuhan. Dan kita masuk di dalam rencana kasih Tuhan.
Saya rindu dengan saya berolahraga, saya dipakai Tuhan dengan lebih efektif. Saya rindu waktu saya itu jaga makan, benar-benar saya panjang usia saya dipakai untuk melayani Tuhan. Begitu besar ladang Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang yang butuh untuk kita layani sama-sama. Maka saya self-care, saya self-love di sini untuk pekerjaan Tuhan. Saya self-love di sini untuk melayani Tuhan, saudara. Jadi artinya apa? Artinya kita bisa melihat gambar diri kita seutuhnya daripada Tuhan. Nah, orang yang sudah sampai ke level 4 ini, saudara, ini orang yang sudah merdeka di dalam melayani Tuhan. Dia tidak mudah tersinggung ketika diperlakukan buruk oleh orang lain. Karena dia hanya melihat apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia akan melihat apa yang Tuhan suka. Dia akan melihat bagaimana cara menyenangkan Tuhan, membuat Tuhan tersenyum. Dan Tuhan tersenyum kepada dirinya. Dan di sisi lain dia juga bisa memberikan batasan kepada orang-orang yang memperlakukan buruk kepadanya. Kadang-kadang kita ini dipanggil anak oleh Tuhan untuk melayani, saking baiknya kita juga tidak bisa memberikan batasan ketika orang lain itu memperlakukan buruk. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita itu sebenarnya di dalam hati kita juga pengen punya penerimaan dari orang lain. Orang yang akhirnya memperlakukan kita dengan buruk itu sebenarnya kita sedang bergantung, sehingga waktu kita tidak bisa memberikan batasan, waduh, orang tersebut layak untuk kita berikan kebergantungan, dan dia memberikan juga penerimaan bagi kita. Makanya saya pernah ngomongnya sama anak saya, kamu dibully, kamu harus menjauh daripada orang yang toksik. Tapi nanti aku temennya sama siapa? Kira-kira begitu, saudara. Nanti Tuhan cari dan kasih kamu lagi pertemanan yang sehat. Nah, rupanya anak saya ini senang sekali dengan punya teman yang banyak, dan kemudian dia sulit kontrol, dia sulit memilah mana teman yang mendukung, mana yang justru menjatuhkan. Semua dianggap sebagai teman dan sahabat. Dan akhirnya dia diperlakukan hal-hal yang kurang baik oleh teman-temannya. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana kita waktu melayani Tuhan, kita melihat penerimaan Allah. Kita ini siapa? Kita ini orang-orang yang terbatas. Kita ini orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Sehingga diri itu jangan menjadi hal yang menjadi nomor satu. Kita lihat di sini, saudara ya. Saya dapat gambar ini di mana ada seseorang yang posting. Lalu saya pikir-pikir, wah, waktu saya melihat gambar ini ada matahari. Lalu kemudian ada planet-planet, dikatakan you live here. Buminya di mana? Berarti kita ada di mana itu? Kecil banget. Dan kemudian saya tulis self reminder. Ini juga untuk berlaku bagi orang, nggak tahu gua siapa. You live here. Ya, saudara ya. Ketutupan piano nggak ya? Udah kecil, ketutupan lagi ya. Kecil sekali. Jadi kita ini kecil. Kita ini terbatas. Kita ini bukan siapa-siapa. Ada di dalam jagat raya, alam semesta yang besar sekali. Yang Tuhan ciptakan. Dan kalau jagat raya begitu besar, Tuhan sebesar apa? Dan mari kita tinggalkan ego kita. Singkirkan itu untuk dipakai melayani Tuhan. Dan puji Tuhannya, ketika kita tinggal di planet bumi yang kecil, Kristus sudah dari jauh sebelum dia datang ke dunia. Dia sudah pilih kita, mengasihi kita. Sudah tatapan matanya, sudah memandang kita dengan kelembutan dan kasih. Aku mau selamatkan orang-orang, termasuk saudara dan saya. Saya betul-betul terharu melihat cara kerja Tuhan. Di dalam kebebasannya di surga, dia rela untuk menjadi terikat dengan aturan manusia. Dia rela turun ke dalam dunia.
mengajar, menasehati, melayani orang-orang berdosa. Dan bahkan dia mencuci kaki murid-muridnya. Dia melayani dengan kerendahan hati. Melayani saudara-saudara dengan kerendahan hati dia Tuhan. Dia raja atas segala raja, tapi dia rela jadi hamba. Dia singkirkan semua apa yang dia punya yang ada di surga itu. Membatasi diri menjadi seperti manusia. Dia rela di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap kita. Ada satu pribadi yang gugur dan bangkit di medan peperangan dosa, yaitu Yesus Kristus. Dia mati dan bangkit bagi kita. Satu darah Yesus cukup membuat kita benar-benar merdeka. Satu darah Yesus membuat cukup untuk kita merasa dikasihi, diterima apa adanya. Satu darah Yesus itu membuat kita tidak bergantung menerima pujian dan penerimaan orang lain. Satu darah Yesus ketika kita tersakiti di dalam pelayanan. Diingatkan ada yang jauh lebih tersakiti. Dihina, dilecehkan. Tetapi disitulah dia tetap menatap kita dengan kasih. Melayani kita. Dan menebus dosa-dosa kita. Dan saudara terkasih, ketika kita punya pengalaman yang sakit di dalam melayani Tuhan, jangan jadikan itu luka. Saya ingatkan, ketika saudara dan saya pernah punya pengalaman pahit dan sakit di dalam pelayanan, jangan jadikan itu luka dan trauma. Tetapi jadikan itu sebuah kebahagiaan. Karena engkau dan saya sedang menderita bersama Kristus. Itulah rahasia pelayanan, sukacita. Banyak anak Tuhan jadikan itu menjadi trauma, sakit dan mundur di dalam pelayanan. Tapi justru firman Tuhan berkata, bersukacitalah. Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Kita sedang menderita bersama dengan Kristus. Sama-sama kita merasakan penderitaan Kristus. Itu bahagia, itu sukacita. Dikatakan supaya kamu bergembira dan bersukacita waktu ia menyatakan kemuliaannya. Kita merasakan kasih Tuhan lebih. Kita betul-betul merasakan bahwa Kristus itu punya perasaan yang tersakiti tapi dia rela mengasihi kita. Kristus punya kasih yang sungguh amat panjang, dalam, lebar dan luas. Ketika kita mengalami penderitaan bersama Kristus. Tidak ada dengan kata lain. Kalau enggak semua jadi teori. Kita enggak pernah ikut menderita. Dari mana kita tahunya sakit? Tetapi karena kita dipanggil melayani, ada kemungkinan kita bisa tersakiti di dalam pelayanan. Dan inilah kasih. Kasih adalah memberi sampai sakit. Kasih adalah melayani sampai sakit. Bukan melayani untuk kenyamanan kita. Dalam terjemahan lain, di sini hati-hati. Ini supaya ini bukan berarti karena kita menderita baru masuk surga, bukan. Hati-hati. Tetapi kata supaya ini dengan begitu. Ini tandanya. Jadi orang yang mencicipi penderitaan Kristus, dialah yang akan juga mengalami kemuliaan bersama Kristus. Jangan kapok pelayanan, yang belum pelayanan juga jangan mundur sebelum maju berperang. Yang melayani terus melayani dia dengan setia. Yang sudah melayani, ayo melayani dengan hati yang penuh sukacita. Bukan sekedar jadwal dan formalitas. Amin. Mari kita berdoa.